Sabda TV. Soleh terdahulu saking mengagungkan sunnah sampai mereka mengancam dengan pedang orang yang menolak hadis Rasulullah SAW. Seperti yang dilakukan Imam Syafi'i yang mengadukan Bishr al-Marisi kepada Qadhi Abul Bukhturi, di mana Imam Syafi'i berkata, aku pernah bermunadharah, berdialog dengan Bishr al-Marisi tentang masalah qur'ah. Qur'ah itu artinya mengundi. Maka al-Marisi berkata, hai Abu Abdullah, mengundi itu judi. Padahal Rasulullah SAW pernah mengundi. Tapi mengundi dalam masalah apa? Hal-hal yang boleh. Rasulullah ketika mau safar diundi. Siapa istrinya yang keluar namanya, dialah yang akan ikut safar. Nah gitu Pak, kalau punya istri 4. Kalau mau safar diundi itu, siapa namanya yang keluar, yang ikut safar tuh. Ya, jangan safar sendirian doang, dicuekin. Artinya mengundi boleh kalau begitu, kalau tidak mengandung judi. Tapi Al-Marisi menolak hadis itu dan mengatakan itu judi. Maka Imam Syafi'i pun kemudian mengadukan si Marisi ini kepada Abul Bukhturi. Dia mengatakan, wahai Abul Bukhturi, aku mendengar si Al-Marisi itu mengatakan katanya Al-Qur'ah itu qimar. Undian yang Rasulullah lakukan itu termasuk judi katanya. Maka Abul Bukhturi berkata, hai Abu Abdullah, aku minta satu saksi lagi, aku akan bunuh dia. Sampai begitu dulu salafus soleh saking mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Tapi tentunya Pak, itu diserahkan kepada siapa? Qadhi, bukan sembarangan orang Pak. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Nah inilah dia Pak, kewajiban kita itu lebih mengagungkan dalil. Dalil lebih agung di hati kita dari pendapat siapapun. Ulama kita ikuti karena adanya dalil, bukan sebatas semata-mata pendapat dia, tapi karena dia punya dalil. Makanya seorang ulama itu harus mengajarkan murid-muridnya paham dalil. Jangan hanya sebatas mengajarkan taklid, udah ente ikutan aja deh. Percuma disampaikan dalil juga nggak bakalan paham. Banyak ya begitu Pak. Ketika ditanya dalil ngambek. Ngapain ente nanya dalil? Nanti kalau sampaikan dalil ente nggak paham. Justru kewajiban ulama memahamkan dong, pahamkan. Ini loh dalilnya. Sisi pendalilnya begini. Rabat dalilnya begini. Jadi si murid di atas sesuatu yang yakin Pak. Oh ternyata pendapat sang ustadz ini berdasarkan dalil, ada dalilnya. Kan enak Pak, daripada sebatas suruh kayak apa sih, kebo dicocokin gitu Pak. Udah ente ikut aja udah. Karena seperti ini Pak, taklid buta itu Pak, menghilangkan fungsi akal. Akal itu kan fungsinya untuk memahami dalil. Agama kita dasarnya dalil. Makanya zaman sekarang ini banyak orang yang alergi Pak kalau ditanya, Ustaz mana dalilnya? Pak Kiai mana dalilnya? Tapi alhamdulillah Pak, dengan banyaknya teman-teman yang paham ini, suka nanya sama kiainya dalil, sekarang para kiai sibuk mencari dalil. Ya alhamdulillah. Iya.